Shalom, salam harapan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Kejadian pasal 39 ayat 7 sampai ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi, lalu katanya, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, "Dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini, ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. Sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah?" Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya, sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kisah Yusuf di rumah Potifar ini mungkin sering kita baca dan kita dengar. Tetapi mari hari ini kembali kita diingatkan, kembali kita belajar bagaimana Yusuf menang atas pencobaan. Kunci kemenangan Yusuf atas pencobaan yang pertama karena ia menjaga hati nurani. Yusuf merasa ia tidak boleh mengkhianati tuannya. Ia tahu bahwa tuannya telah mempercayakan pekerjaan kepadanya. Ia tidak boleh untuk merugikan tuannya. Yusuf mengikuti hati nuraninya, dan hati nurani ini menggerakkan ia untuk mengikuti sesuatu yang benar. Yusuf menjaga hati nurani dengan baik. Yang kedua, kunci kemenangan Yusuf atas pencobaan adalah bahwa Yusuf takut akan Allah. Dalam ayat 9 dikatakan, "Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah?" Orang yang takut akan Allah, ia tahu untuk melakukan apa yang berkenan kepada Allah, dan ia tahu mana yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ia tahu apa yang harus ia lakukan, apa yang menyenangkan hati Tuhan, dan apa yang tidak menyenangkan Tuhan. Dan Yusuf melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan karena ia takut kepada Allah. Yang ketiga, karena Yusuf menghindari dosa di dalam ayat yang ke-10. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya. Dari hari ke hari, artinya setiap hari Yusuf memperoleh bujukan ini. Tetapi apa yang dilakukan Yusuf? Yusuf tidak mendengarkannya, walaupun terus-menerus. Bagaimana dengan kita? Apakah kita terus-menerus jatuh di dalam dosa, bahkan dosa yang sama? Mari hindari dosa. Yang keempat, Yusuf ketika membuat keputusan tidak didasarkan atas takut kepada manusia, tetapi atas dasar takut kepada Allah. Dalam situasi apapun, dalam lingkungan pekerjaan kita, kondisi apapun yang membuat kita harus membuat keputusan, aku harus mengikuti kehendak Tuhan, aku harus hidup berkenan kepada Tuhan, maka dasarilah keputusan itu dengan takut kepada Allah. Jangan pernah membuat keputusan didasarkan takut kepada manusia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarlah renungan hari ini boleh menguatkan kita dan tetap hidup di jalan-jalan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.